Halo semua, kali ini kita bakal ngebahas sebuah teks yang judulnya aja udah provokatif banget. Menghapuskan totalitas kapitalis. Yuk, kita langsung bedah aja ide-ide utamanya. Oke, kita mulai dari kutipan yang satu ini. Pasti banyak dari kita yang udah pernah dengar kan? Kutipan yang dipopulerkan sama pemikir kayak Frederick Jameson dan Mark Fisher ini benar-benar jadi pembuka yang pas buat obrolan kita. Soalnya ini nangkep banget perasaan yang kayaknya dialami banyak orang. Nah, teks yang kita bahas ini, ngeliat kutipan tadi itu bukan sebagai fakta mutlak ya, tapi lebih kayak diagnosis. Diagnosis dari sebuah perasaan umum yang mau coba mereka jelaskan. Tahu kan, perasaan kayak kejebak, seolah-olah nggak ada alternatif lain yang bisa kita bayangin, apalagi kita wujudkan. Terus gimana cara teks ini ngebongkar perasaan terkungkung itu? Nah, disinilah mereka memperkenalkan lagi sebuah konsep kunci yang jadi pusat dari semua argumen mereka. Anggap aja ini kayak alat bantu buat kita ngerti kenapa sistem ini bisa begitu meresap kemana-mana. Dan kuncinya itu ada di satu kata, subsumsi. Mungkin kedengarannya agak teknis atau asing ya, tapi tenang aja, ini ide yang penting banget buat ngebuka cara kapitalisme mencengkeram dan ngebentuk ulang masyarakat kita. Yang menarik nih, sebelum dipakai sama Marx, kata subsumsi ini sebenarnya istilah filosofis biasa dari zaman Aristoteles sama Kant. Artinya tuh simpel banget, cuma buat mengelompokkan sesuatu. Gampangnya, kayak kita masukin kucing ke dalam kategori mamalia. Gitu doang awalnya. Nah, disinilah Marx datang. Dia ngambil ide sederhana soal mengelompokkan ini, terus dia terapin ke sesuatu yang jauh lebih rumit, ke dunia kerja dan produksi. Dan ini jadi alat analisis yang kuat banget buat nunjukin gimana kapitalisme itu nggak cuma makin apa yang udah ada, tapi secara aktif ngebentuk ulang semuanya. Menurut teks ini, Marx ngejelasin kalau proses ini tuh terjadi dalam dua fase. Tapi penting buat dicatat, ini bukan fase yang urut satu persatu kayak tangga ya. Keduanya ini bisa ada barengan. Anggap aja kayak dua cara kerja atau dua mode yang berbeda. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi sederhana aja ya. Coba bayangin ada satu kedai kopi lokal kecil gitu yang jadi favorit kita di lingkungan sekitar. Oke, terus apa yang terjadi? Nah, langkah pertama itu yang kita sebut subsumsi formal. Di sini, si perusahaan besar cuma datang, ganti nama, ganti seragam. Tapi baristanya masih bikin kopi dengan cara yang sama persis. Nah, baru di langkah kedua, masuklah subsumsi real. Di sini perubahannya total. Mesinnya diganti jadi otomatis, ada aplikasi buat pesan, alur kerjanya dirombak abis. Proses bikin kopinya itu sendiri yang diubah. Jadi kelihatan banget kan bedanya? Subsumsi formal itu cuma ngambil alih proses yang udah ada. Sementara subsumsi real itu membangun ulang prosesnya dari nol, biar sesuai sama logikanya kapital. Fokusnya geser, bukan lagi soal kerja lebih lama, tapi gimana caranya kerja jadi super efisien menurut kacamata sistem. Pertanyaannya sekarang, kalau konsep ini sepenting itu, kok kayaknya nggak banyak yang tahu ya? Nah, ternyata ceritanya menarik banget. Konsep ini tuh sempat hilang selama puluhan tahun sebelum akhirnya ditemuin lagi. Lihat aja lini masanya. Gagasannya Marx ini beneran terkubur di arsip selama puluhan tahun. Baru deh di tahun 50-an dan 60-an ada peneliti yang menggali lagi naskah ini. Dan yang seru, konsep ini justru ramai dibahas sama kelompok-kelompok di luar arus utama. Jadi, ini bukan ide yang dari dulu udah jadi buku wajib. Dan ternyata salah satu bagian paling penting dari penemuan kembali ini, menurut teks yang kita bahas adalah soal terjemahan. Ada satu kesalahan terjemahan besar yang bikin cara orang memahami ide ini jadi beda banget. Nah, ini dia biang keladinya. Kata aslinya dari Jerman kan subsumption, tapi di terjemahan awal ke bahasa Prancis atau Italia, kata itu diubah jadi dominasi atau penaklukan. Beda banget kan kesannya? Yang tadinya ngomongin proses integrasi yang lebih teknis, jadi terdengar kayak penindasan pakai kekuatan. Dan perbedaan kecil ini ternyata dampaknya gede banget ke cara konsep ini dipahami puluhan tahun kemudian. Oke, setelah kita ngerti sejarahnya, sekarang pertanyaannya, gimana konsep subsumsi real ini nyambungnya sama dunia kita sekarang? Apa relevansinya buat kita-kita di abad ke-21? Jadi gini, teks ini berargumen kalau kita sekarang hidup di era di mana logika subsumsi real ini udah bocor dari pabrik, udah nyebar kemana-mana. Ini dipakai buat ngegambarin gimana rasanya setiap jengkal hidup kita, bukan cuma kerjaan loh ya, tapi juga waktu luang kita, cara kita berteman, bahkan cara kita ngelihat diri sendiri, semuanya lagi dibentuk ulang biar masuk ke dalam logikanya kapitalisme.
Nah, ini contoh-contoh konkretnya. Coba deh pikirin soal media sosial. Interaksi kita sama teman-teman diubah jadi data yang bisa dioptimalkan. Atau munculnya gig ekonomi dan budaya hustle yang bikin batas antara kerja sama istirahat jadi kabur banget. Rasanya kita dituntut buat produktif terus kan? Nah, semua ini, menurut teks ini, adalah contoh gimana setiap sudut hidup kita ditarik masuk ke logika efisiensi dan akumulasi ala kapital. Tapi, dan ini tapi yang penting banget, teks ini juga menegaskan kalau totalitas ini tuh nggak sempurna, nggak mulus. Selalu ada celah, ada retakan, ada hal-hal yang nggak bisa sepenuhnya diserap. Dan ini poin kuncinya. Dan sampailah kita di pertanyaan pamungkasnya yang provokatif banget. Kalau sistem ini emang berusaha jadi total, apakah usahanya itu justru menciptakan benih-benih kehancurannya sendiri? Di tengah sistem yang terasa begitu menyeluruh ini, di mana kita bisa nemuin celah-celah itu? Hal-hal yang masih lolos, yang belum sepenuhnya terintegrasi? Nah, inilah pertanyaan besar yang dilempar oleh teks ini untuk kita semua renungkan.